Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini kita belajar tentang perhitungan dari sifat koligatif. Karena kemarin sudah saya jelaskan tentang konsep dari koligatif, kemudian larutan seperti itu yang sudah Ustazah share slide-nya kemarin dan videonya. Hari ini kita belajar perhitungannya seperti apa. Nah, yang pertama saya akan mengulas sedikit tentang materi yang kemarin, yaitu tentang konsep dari koligatif. Konsep koligatif ini kan kemarin dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, bahkan tekanan osmotik, itu semua yang mempengaruhi adalah molekul atau jumlah molekul dari zat terlarutnya. Jadi jumlah molekulnya ketika dia itu semakin banyak sehingga tekanan uapnya turun daripada larutan, kemudian kenaikan titik didihnya menaik daripada larutan murninya. Contohnya misal kenaikan titik didihnya gula sama pelarut, ini kan titik didihnya lebih tinggi larutan gula daripada pelarut airnya. Karena apa? Karena gula ini dia ada molekul zat terlarutnya. Apa? Gula. Nah, ini nanti ada dua perbedaan. Zat terlarutnya dibagi menjadi dua, yaitu zat terlarut yang sifatnya dia itu elektrolit dan non elektrolit. Ketika dia elektrolit berarti kan dia contohnya misal NaCl. NaCl itu elektrolit. Dia dilarutkan ke dalam air menjadi Na plus Cl minus. Nah, ketika dilarutkan ke dalam air dia akan menjadi dua molekul ion ini. Ketika dua molekul ion ini otomatis di dalam larutan dia dua kali lebih besar dibanding dengan larutan non elektrolit. Paham ya? Berarti kalau elektrolit itu harusnya dia mesti lebih besar atau energinya lebih besar. Contoh misal, berarti kalau larutan gula dan larutan garam dibekukan itu berarti lebih minus suhunya. Siapa? Berarti lebih minus suhunya yang larutan garam. Kenapa? Karena garam itu dia terlarut menjadi Na plus dan Cl minus. Ada dua molekul di situ. Kalau gula hanya satu molekul di situ. Karena kalau dia non elektrolit itu berarti dia tidak terionisasi. Kalau elektrolit dia terionisasi. Oke, itu hanya untuk mengulas materi yang kemarin saja. Kita langsung masuk ke rumus dari sifat koligatif larutan. Nah, sebelum masuk ke rumus, ada rumus pokok yang harus kita pelajari, yaitu molalitas kemudian ini molaritas. Ingat, molalitas dan molaritas itu berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya di dalam pelarutnya ini, dia itu dalam satuan massa atau kilo. Kalau molaritas itu dia dalam satuan liter atau volume. Nah, itu bedanya. Jadi bedanya molalitas itu dalam kilogram atau massa, kalau molaritas itu dalam volume atau liter. Nah, rumusnya apa? Rumusnya molalitas itu massa per mr atau gram per mr dikali 1000 per P. Ingat, P di sini dia satuannya kilo. Kalau misalkan molaritas rumusnya gram per mr dikali 1000 per V, ingat di sini satuannya liter atau mililiter karena di sini volume. Nah, molalitas ini digunakan untuk menghitung dari kenaikan titik didih dan penurunan titik beku saja. Kalau molaritas ini dia digunakan untuk menghitung dari tekanan osmotik. Kemarin sudah Ustazah singgung bahwa tekanan osmotik itu dia ada hubungannya dengan sifat osmosis. Jadi kalau lupa dibuka lagi materinya yang kemarin ya. Nah, ada hubungannya dengan tadi Ustazah menceritakan ada elektrolit atau non elektrolit. Elektrolit itu apa? Elektrolit itu kan tadi dia itu bisa terionisasi
di dalam larutan, di dalam pelarutnya. Ketika NaCl dia itu bisa terionisasi menjadi 2 molekul ion Na+ atau Cl-. Kalau gula berarti tetap menjadi 1 molekul yaitu C6H12O6. Nah, kalau dia itu elektrolit, dia harus memakai I ini. Faktor Van Hoff namanya ini. Faktor Van Hoff. Nah, ini namanya faktor Van Hoff. I itu namanya faktor Van Hoff. Nah, ini harus ada I ketika dia itu larutannya elektrolit. Nah, faktor Van Hoff ini rumusnya apa? 1 plus N-1 dikali alfa. Di mana alfa di sini artinya derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi ini dia itu adalah derajat keionan dari suatu zat terlarut di dalam pelarutnya. Contoh, NaCl itu derajat ionisasinya berapa? 1. Kenapa 1? Karena dia itu termasuk terionisasi sempurna. Kalau dia terionisasi sempurna, kemungkinan dia itu nilainya 1. Karena derajat ionisasi nilainya 0 sampai 1. Ketika 1 berarti terionisasi sempurna. Kalau 0 berarti dia tidak terionisasi. Makanya elektrolit kuat itu berarti kemungkinan derajat ionisasinya 1 atau mendekati 1. Kalau non elektrolit berarti dia 0 derajat ionisasinya. Contoh, saya punya NaCl di sini. NaCl saya larutkan ke dalam air menjadi Na+ Cl-. Ini kan 1 molekul Na+, ini kemudian 1 molekul Cl-. Nah, rumusnya faktor Van Hoff tadi 1 plus N-1 kali alfa. Di mana N di sini maksudnya apa? N di sini maksudnya jumlah dari molekul yang sudah terionisasi. Contoh, Na+ ini tadi kan terionisasi menjadi 1 molekul, Cl- terionisasi menjadi 1 molekul. Berarti N-nya jumlahnya berapa? 2. Berarti nanti masukkan ke sini 2 N-nya. Kalau untuk larutan NaCl. Contohnya di sini I dari NaCl itu berarti 1 plus 2, N-nya tadi 2 min 1, berarti alfanya berapa? 1. Ini diselesaikan dulu yang di buku di dalam kurung, berarti 1, 2 min 1, 1 kali 1, 1 kali 1, 1. Berarti 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti I-nya untuk larutan NaCl itu 2. Lah nanti ini digunakan dalam perhitungan dari keempat dari sifat koligatif ketika dia itu larutannya elektrolit atau non elektrolit. Makanya dalam perhitungan ini kalian harus bisa mengidentifikasi, oh, larutannya itu yang zat terlarutnya itu dia termasuk elektrolit atau non elektrolit. Ketika dia elektrolit, dia berarti tandanya bisa terionisasi. Kalau tidak dapat terionisasi berarti dia masuknya non elektrolit. Nah, non elektrolit itu secara familiar itu ada gula, ada urea, itu non elektrolit. Kalau misalkan dia elektrolit itu biasanya sejenis garam, asam basa dicampur, nah itu kan menjadi garam. Nah, itu biasanya elektrolit. Contoh lagi BaCl2. BaCl2 ketika saya larutkan berarti jadi Ba2 plus 2 Cl-. N-nya berapa? N-nya 3. Kenapa? Karena Ba memiliki 1 molekul dan Cl 2 molekul. Nah, totalnya ini 3 menjadi N3. Nanti masukin ke sini berarti N3. Paham ya sampai sini ya? Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke rumus penurunan tekanan uap. Untuk rumus penurunan tekanan uap, ini kan rumusnya delta P. Delta P ini adalah penurunan tekanan uap. Kemarin materinya sudah Ustazah bahas. Kalau untuk penurunan tekanan uap ini kita harus berbicara tentang fraksi mol dulu. Jadi fraksi mol itu rumusnya, contoh misal fraksi dari pelarut atau fraksi dari terlarut. Fraksi dari pelarut ini rumusnya mol pelarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Ingat, di sini ini kan mol yang ditanya. Ini kan terlarut tambah pelarut berarti mol dari larutan.
Jadi bisa jadi patokan bahwa yang bawah itu adalah mol dari larutan sebenarnya, tapi dipecah. Jadi mol terlarut dan mol pelarut. Kemudian yang di atas mol dari yang dicari. Cara pahaminya gitu ya. Coba cek yang di bawah, fraksi mol terlarut. Yang di atas otomatis mol terlarutnya karena yang dicari kan terlarut. Nah, yang di bawah sama totalnya atau larutannya, yaitu mol terlarut ditambah dengan pelarut. Itu untuk fraksi. Nah, mol di sini rumusnya sama seperti yang dulu kalian kelas 1, yaitu di materi stoikiometri, mol sama dengan gram per mr. Berarti nanti taruh di sini gram per mr. Gitu ya. Nah, setelah fraksi ketemu, itu masuk ke sini, di mana delta P rumusnya, delta kan penurunan tekanan uap. Untuk P0 itu adalah dia tekanan uap murni. Misal air berarti ya airnya. Tekanan uap airnya satuannya mmHg atau cmHg. Untuk tekanan semua, tekanan mau pelarut murni, mau penurunan tekanan uap, mau tekanan uap larutan, itu mesti satuannya mmHg atau cmHg. Nah, kembali ke sini bahwa delta P sama dengan P0 pelarut murni dikurangi dengan P larutan. Masih ingat kemarin kan, berarti tekanan uap air itu kan lebih tinggi daripada tekanan uap larutan. Sehingga di sini misal ini tekanan uap air 32, misal di sini 30, berarti penurunannya kan 2. Misal 2 mmHg. Nah, P larutan di sini, ingat P larutan adalah tekanan uap dari larutan. Larutan berarti ingat ada zat terlarut dan ada pelarutnya. Itu fraksinya pelarut dikali P0. P0 itu adalah tekanan dari pelarut murni. Misal airnya, pelarutnya, berarti ini tekanan airnya. Kenapa kok di sini pelarut padahal di sini larutan? Karena pelarut itu adalah volume terbanyak dalam larutan. Oke, zat terlarut itu memang ada, tapi pengaruhnya sangat kecil sehingga di sini diabaikan untuk dari pengaruh dari terlarutnya. Tapi berbeda kalau misalkan dia itu delta P atau kenaikan penurunan tekanan uapnya. Kan yang membuat penurunan tekanan uap itu kan gara-gara ada zat terlarutnya. Makanya di sini yang dicari fraksi terlarut dikali dengan P0 murninya. Oke, sampai sini paham ya untuk penurunan tekanan uap. Ini keterangannya nanti bisa dibaca sendiri, sudah Ustazah share dari PDF yang Ustazah tulis ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk nomor 2, kenaikan titik didih atau delta TB. Delta TB ini rumusnya atau kenaikan titik didih rumusnya molalitas seperti rumusnya yang Ustazah jelaskan tadi dikali KB. Molalitas ini tadi rumusnya yang molalitas ini ya, gram per mr kali 1000 per pelarut. Ingat pelarutnya dalam kilo. Kemudian KB ini tetapan dari titik didihnya. Ini biasanya sudah diketahui. Kalau ini digunakan larutan non elektrolit. Ingat di sini kalau misalkan larutannya elektrolit, misal garam atau BaCl2, itu jangan pakai rumus ini. Dia mesti ada I-nya di faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff letaknya di sini. Paham ya? Jadi delta TB sama dengan molalitas dikali dengan KB dikali dengan faktor Van Hoff-nya. Nah, kalau untuk mencari titik didih larutannya, titik didih larutan itu berarti sama dengan T pelarut murni atau titik didih pelarut murni ditambah dengan delta TB. Misal, pelarut murninya air berarti mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ternyata delta TB-nya misal ada 2 derajat Celcius, berarti TB-nya 102 derajat Celcius. Sampai sini paham ya. Nah, kalau untuk penurunan tekanan uap tadi, saya balik ke sini tadi. Untuk penurunan tekanan uap, I-nya letaknya di mana? Jadi bukan di belakang. Untuk I ini letaknya di fraksi. Fraksinya hanya di fraksi terlarutnya. Kenapa? Karena zat yang sifatnya elektrolit itu kan tadi terlarutnya. Pelarutnya bukan elektrolit. Sehingga kalian kalikan I-nya di sini. Di sini dan di sini. Paham ya? Jadi beda. I-nya nanti kalau untuk larutan
non elektrolit, larutan elektrolit nanti di sini, dan di sini. Oke, langsung selanjutnya. Untuk penurunan titik beku atau delta TF ini hampir sama rumusnya dengan kenaikan titik didih, yaitu delta TF penurunan titik beku kali molalitas kali KF. Untuk larutan non elektrolit, KF ini lagi-lagi tetapan bekunya. Kemudian kalau dia itu larutan elektrolit berarti M molalitas kali KF kali I. Lagi-lagi ada faktor Van Hoff di sini ketika ada elektrolit. Nah, TF atau titik beku larutannya berarti titik beku larutan murni dikurangi delta TF-nya, nanti ketemu. Kemudian untuk tekanan osmotik ini agak beda sendiri, karena tekanan osmotik ini kan dia ngomong tekanan. Asal dari rumus tekanan osmotik istilahnya adalah Pi ya. Jadi ini ada tetapan gas ideal. Ini asal rumus dari tekanan osmotik ini di sini dulu. Jadi tetapan gas ideal ini PV sama dengan nRT. Nah, P ini kan tekanan. Kita mencari tekanan kan di tekanan osmotik. Jadi P tekanan turun. nRT per V di sini. N per V ini kan molaritas. Ini M besar atau molaritas. M kecil molaritas. Berarti ini M besar, berarti molaritas. Kita gabung jadi M besar RT. Nah, P di sini karena dia ngomong tekanan osmotik ada istilah baru yaitu Pi. Jadi Pi ini maksudnya adalah tekanan osmotik yang asal rumusnya dari ini tadi, dari tetapan gas ideal. Jadi Pi sama dengan mRT atau Pi mRT. Ketika ini non elektrolit, kalau elektrolit berarti mRT kali I lagi, ada faktor Van Hoff-nya. Nah, ingat untuk tekanan osmotik dia yang mempengaruhi adalah konsentrasi dari larutannya, yaitu molaritas. M itu molaritas, satuannya M besar. Kemudian Pi tekanan osmotik, R-nya di sini adalah tetapan gas ideal karena asalnya tadi kan dari gas ideal. Itu nilainya 0,082 liter kali ATM per mol kali Kelvin. T di sini suhunya harus dalam Kelvin, yaitu 273 ditambah dengan derajat Celciusnya berapa. I-nya seperti ini tadi. Oke, sampai sini paham ya? Semoga hari ini ilmunya bermanfaat. Jangan lupa nanti Ustazah share soal-soal untuk latihan, dan itu menjadi tugas pertama untuk kalian semuanya. Nah, tugas pertama ini nanti wajib dikerjakan di dalam buku tulis dan difoto dan di scan pakai cam scanner, pakai HP juga bisa. Nanti dijadiin PDF. Nah, PDF-nya dikirim di Google Classroom yang nanti Ustazah buat kelasnya. Oke, hari ini ada PR, ingat dikumpulkan di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.